atas penjelasan yang sudah disampaikan. Semoga menjadi ilmu baru bagi kita semua dalam mengenal lagi pendiri Yayasan Kampus Sulaimaniyah Syekh Sulaiman Hidayatullah Sallallahu Alaihi Aziz. Para hadirin semuanya, Yayasan Kampus Sulaimaniyah merupakan yayasan yang memiliki visi mencetak generasi muda penghafal Al-Quran yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari guna mendapatkan ridho ilahi. Yayasan Kampus Sulaimaniyah Jawa Timur pada tahun ini memiliki 16 cabang pondok pesantren yang aktif di seluruh penjuru provinsi Jawa Timur, dan ada 4 pesantren yang masih dalam tahap pembangunan. Di antaranya ada Pondok Pesantren Kampus Sulaimaniyah Kembarang Putri, Pondok Pesantren Kampus Sulaimaniyah Blitar, Pondok Pesantren Kampus Sulaimaniyah Kapongan Situbondo, dan dalam tahap renovasi Pondok Pesantren Kampus Sulaimaniyah Kertosono Putra. Kami mengajak para hadirin sekalian untuk bersama-sama mendukung lahirnya generasi Qurani yang bermanfaat bagi umat dan bangsa dengan berkontribusi pembangunan pesantren Sulaimaniyah yang dalam tahap pembangunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika seorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Insya Allah dengan mendukung berdirinya sebuah pesantren yang akan digunakan santri yang akan menghafal Al-Quran merupakan amal jariah yang insya Allah tidak akan terputus meskipun kita sudah meninggalkan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala nasibkan kita mendapatkan bagian amal jariah ini. Amin. Allahumma amin. Para hadirin, selanjutnya sampailah kita di acara inti Mau'izatul Hasanah yang dalam kali ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Mustafa Umar Al-Idrus. Kepada beliau kami menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Usalli wa usallim wa usallim wa usallim ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa wajihina wa mukhtarina Mustafa Al-Imam wa وسائر الحجج لا تأتي بالغالب وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى هذا إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زهرتي وحبايب ولا أساتذة para tokoh masyarakat, khusus dari Muhammad bin Ali saya masuk pondok pesantren madrasah kaum berbahagia dan para staf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang ada bocoran tapi semuanya insyaallah dari apa yang disampaikan tadi semuanya insyaallah bagian dan berjuang untuk bersama Muhammad SAW. Mudah-mudahan tujuan ini
bisa diwujudkan semangat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah kesatuan nanti di hari kiamat dalam kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segenap para tamu bersaksian partisipasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendalami Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir mungkin ada santri global santri para santri dan para wali santri memperingati hal orang ulama sangat luar biasa yang berjuang sampai di daerah pengadilan, di mana perjuangan beliau itu tidak mudah karena beliau sampai akhir hayatnya baru Sulaiman bin Utsman Fendi, beliau itu sampai di akhir hayatnya pernah dimasukkan ke dalam penjara 49 tahun. Ini perjuangan bagi kita dan juga para santri bahwa memang agama itu perlu diperjuangkan dengan seluruh apa yang kita miliki, bukan hanya dengan harta saja, bukan hanya dengan pikiran saja, tapi dengan jiwa perlu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ruh beliau, makam beliau, kedudukan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memakmurkan dan mencapaikan cita-cita beliau dalam madrasah Sulaiman dengan setinggi-tinggi. Allah memudahkan dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz. Kelurahan, insya Allah ada madrasah atau kecamatan, kelurahan, kecamatan, insya Allah semuanya madrasah dari Madinah. Itu adalah madrasah. Masyaallah hadirin, hadirat, rahimakumullah. Kalau kita lihat perjuangan dari beliau Syekh Sulaiman yang akan membuat sukses. Satu hal ini pagi beliau, saya wawancara beliau. Dan itulah sesuai dengan komitmen yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka alillah dan ma'rus. Maka alillah itu ta'ala. Segala sesuatu kalau memang progresinya lillah karena Rasul yang dituju Allah, yang diinginkan Allah, yang menjadi cita-cita Allah, yang menjadi motivasi Allah, maka itu akan kekal selamanya. Kenapa? Karena Allah ada. Karena Allah ada. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu. Kalau kita tujuannya di sana, kita sudah wafat, itu masih ada yang
Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau ini semangatnya menunjukkan keikhlasannya terpenuhi dalam segala hal konteks kehidupan, baik itu dalam belajar, baik itu dalam bekerja, baik itu di dalam kegiatan apapun, dahulukan pertama kali. Bahkan Anda dalam bekerja, saya bekerja adalah kewajiban dari Allah untuk Allah. Apapun yang kita dapatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat saya baca dalam anaknya beliau, bagaimana kita terjadi di dunia. Saat itu kekhalifahan Utsman tersebut runtuh. Kemudian terjadilah apa itu? Masuklah beberapa pemahaman tidak merubah metode Islam. Kemudian beliau mengumpulkan 520 dari Islam. Kumpulkan satu persatu. Kemudian beliau duduk di sana memberikan nasihat kepada mereka, para ulama, untuk mengajarkan kepada minimal 2-3 orang tanpa dibayar, gratis. Jangan bingung bayaran, jangan bingung nanti makan apa, walaupun ada sebagian yang tidak makan apa yang kita konsumsi, tapi beliau berkata ikhlasan lillahi subhanahu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan hasilnya. Bahkan cabang beliau itu sudah begitu banyak sampai ratusan dari mereka. Karena itu segala bentuk, apalagi yang bertujuan yang namanya ingat, menuntut ilmu, yang menuntut ilmu, mencari ilmu, pertama kali yang harus Anda laksanakan sebelum Anda memasukkan kegiatan dalam sebuah dasar. Lillah subhanahu. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Bidayatul Hidayah di awal permulaan ketika beliau menyebutkan dan akan mengajarkan serta menuliskan kepada siapapun yang membaca kitab ini. Ayat wajib pertama adalah hadis. Man talaba ilma, barang siapa yang dia itu menuntut ilmu. Untuk apa dia menuntut ilmu? Untuk apa dia itu mencari ilmu? Liyubahiya bihin nas, untuk berbangga-bangga kepada orang. Perbanyak subscriber zaman sekarang, perbanyak kenalan, punya berbagai macam media sosial, bagus, tidak masalah. Hati yang bisa. Ingat, setiap apapun hati yang bisa. Kita tidak menghukumi orang lain. Kita tidak, tapi kita belajar supaya hati kita lebih baik. Lillah. Kenapa? Karena berbahaya. Untuk berbangga-bangga seperti ini, itu bukan menuju surga. Diubahia bihin nas. Imam Ghazali itu melukir dari hidupnya hadis. Ruya. Wal yusrifa ilaihi wujuhun nas. Atau supaya orang melihat dia. Ayo. Lihat ini, saya menyampaikan. Lihat ini, saya belajar. Lihat ini, saya hafal Quran. Lihat ini, saya hafal Alfiyah. Lihat ini, saya hafal Zubat. Lihat ini, dan berbagai macam. Supaya jadi pandangan orang. Bersihkan ini. Atau lima yang disubaha. Banyak orang yang ingin kumpul. Artinya kadang-kadang masuk dalam kategori bodoh bagi orangnya. Banyak di antara katanya ulama, ahli ilmu, katanya memang kosong daripada ilmu. Tidak ada ilmu, tidak belajar. Mungkin
khutbah kita. Kalau disuruh ceramah, kalau disuruh menyampaikan mau'izah, nomor satu. Tapi nggak ada isi. Tapi nggak ada ilmu. Tengok, dari kecil sudah beliau belajar. Dari mulai belajar ilmu Quran, belajar ilmu hadis, peringkatnya beliau adalah peringkat nomor satu. Kemudian setelah ilmu Quran, ilmu hadis, beliau belajar ilmu hukum, kemudian beliau belajar ilmu usul, kemudian beliau belajar ilmu mantiq, beliau belajar ilmu nahwu, beliau belajar ilmu sharaf dan berbagai macam bidang ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan rahimahullah Syekhul Amin Salim bin Abdullah bin Syadri rahimahullah, ketika beliau menyebutkan bahwa keberhasilan seseorang tersebut untuk memberikan peringatan supaya tidak membodoh-bodohi orang. Makna ilmu yang disukai karena banyak orang zaman sekarang ini. Dia nggak ngerti apa-apa, hanya memberikan fatwa sesat dan menyesat. Itu masuk kategori adalah bukankah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman, "Ya tafaqahu fid-din wa yudhiru." Pahami dulu itu agama. Pelajari itu dulu agama. Supaya setelah itu baru berikan. Karena kalau seandainya membodoh-bodohi, berapa banyak para ulama-ulama keluar dari jalan. Saya nggak tahu itu adalah ulama ataupun ulama-ulama. Beda Pak. Ya, beda ulama sama ulama. Mobil sama mobil-mobilan beda. Oh, dikasih mobil-mobilan. Tahu kan? Dari bahasa saya dikasih mobil-mobilan. Tahu sih buat anak saya. Jadi mobil sama mobil, rumah sama rumah-rumahan, masjid sama masjid-masjidan, beda. Jangankan masjid dengan masjid. Masjid saja, kalau tidak dibangun sesuai dengan fondasi yang sesuai ajaran Nabi, akan menjadi masjid dirar seperti yang terjadi di zaman Rasulullah. Maka orang-orang yang menuntut ilmu seperti ini hanya untuk supaya orang condong kepada, apalagi kalau seandainya tujuannya itu adalah duniawi, ilmu Allah, ilmu tafsir, ilmu hadis dan berbagai macam. Kata Rasulullah SAW, taklah dia itu siap-siap cari tempat, kata Nabi. Di mana tempatnya? Di neraka. Oleh na'udzubillah beda. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya sampaikan. Dan beberapa kali saya sampaikan. Berapa dulu betul disampaikan. Karena memang kesuksesan seseorang tersebut itu bukan pandangan di dalam dunia dan di dalam manusia. Kesuksesan bukan begitu. Kita kadang melihat seseorang itu dilihat dari bentuk ekonomi yang dimiliki. Kalau kita lihat dari sejarah Syekh Sulaiman, perkembangan terjadi setelah beliau meninggal. Terjadi begitu banyak cabang-cabang yang berbagai. Iya, kesuksesan itu bukan hanya dari segi materi, ingat, kesuksesan kita bukan pada saat ini, tapi nanti di masa. Jadi masa yang akan datang itu terkadang itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang ikhlas. Kenapa?
Karena Allah tidak ingin menampakkan langsung di depannya, tapi Allah akan siapkan nanti. Karena kalau ditampakkan langsung di depannya, takut berubah itu. Kalau ada orang buka pondok pesantren, langsung terkenal di mana-mana, punya banyak cabang, otomatis sebagai seorang mudi madrasah, tapi ganti apa? Yang lain, terus apa lagi? Rumahnya sudah bukan minimalis. Kalau kata minimalis, maksimalis tuh. Rumahnya jadi maksimalis, bukan maksim ya. Maksimalis. Memang ya, keikhlasan tersebut terkadang tidak ditunjukkan langsung oleh Allah. Hasil itu tidak ditunjukkan langsung oleh Allah. Tapi begitu wafat ditunjukkan itu. Supaya apa? Karena memang Allah ingin memberikan pahala. Nanti di hari kiamat, ini loh hasil dari kerja keras. Takutnya kalau pas di dunia ditunjukkan hasil. Kalau itu model-model seperti kita, ya kan? Seperti kita ini kan kalau istilah orang marah apa? Hah? Oh jelas. Istilah orang marah. Kadang-kadang ya dicela dengan sesuatu yang memang ada dalam diri kita, marah. Apalagi kalau nggak ada, bisa kita dicela. Itu batin, marah kita. Padahal memang batin. Kalau dipuji sebentar, amalin, amalin. Kamu alim pun, memang kamu belum tahu saya. Saya itu masih sedikit. Kalau saya makan semua bisa 3 jam ceramah. Padahal semuanya content, tapi pas itu berubah. Hanya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu di masa beliau itu wafat. Memang agama Islam sepenuhnya ada di daerah. Tapi sampai tersebar lama, sampai tersebar ya zaman ke tempat Eropa, bahkan masuk ke Cina, ya, dan berbagai macam tempat. Harus wafat dan itu tidak jauh dari wafatnya. Tidak jauh dari wafatnya Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah itu sudah mendapatkan kabar tersebut. Dalam peperangan Anda itu Rasulullah SAW kalau para sahabat dapat batu besar tidak bisa mereka percaya. Mereka kan menggali membuat parit. Kalau ada batu besar, kuat mereka bisa. Kalau Rasulullah ada batu besar, datang lagi, mengambil barang, mengambil alat untuk memecahkan. Dipukul Rasul. Nabi Muhammad terlihat sebuah air cahaya. Kemudian Rasulullah SAW kunci Romawi. Aku telah dibukakan kunci Persia. Pukul lagi sebenarnya. Berapa kerajaan disebutkan? Orang munafik mereka tertawa. Muhammad ini menghayal. Kita saja dengan peperangan Khandaq kelaparan mau mengalahkan Romawi, negara punya hak veto kayak Amerika. Baru kalau seandainya ya, ada negara kecil seperti Timur lah, jadi bisa begitu. Saya siap untuk melawan. Ada. Bisa Timur mengatakan, Presiden, dalam beberapa tahun lagi saya akan bisa menjadi negara adik kuasa mengalahkan Amerika.
Kira kita yang apa? Ya, itu. Ini anak-anak. Oh ya, bahasa Sasa. Oh ya, bahasa kita. Jadi pasukan. Oh berantem. Lebih lagi. Bayangkan Rasulullah sudah tahu. Bahkan sebelum itu, ketika Rasulullah SAW dikejar oleh Suraqah saat beliau hijrah, kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian kaki onta Suraqah tersebut ditelan oleh bumi saja. Kemudian dia minta tolong kepada Rasulullah. Dan Rasulullah berkata kepada Suraqah, ya Suraqah, apakah engkau tidak suka seandainya nanti akan datang masa aku akan menggunakan jubah dari Heraklius Raja Romawi. Subhanallah, tidak jauh dari wafatnya. Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar masih kecil, 2 tahun dari Islam. Setelah itu Sayyidina Umar, beberapa tahun setelah Sayyidina Umar menjadi khalifah, itu Romawi berhasil. Persia sampai sekarang, Persia dalam keadaan Islam sampai sekarang. Kalau negara Persia itu negara Irak dan sekitar, dulu negara adik kuasa sangat luar biasa. Masuk agama Islam sampai sekarang dikuasai oleh agama Islam. Adapun Romawi berapa ratus tahun khilafah Utsmaniyah, raja di tempat tersebut. Juga sebelumnya daerah Spanyol, Andalus, ulama besar dari sana. Semuanya berhasil ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini tanda, salah satu bentuk isyarat dari Rasulullah. Kenapa itu tidak diberikan langsung kepada Rasulullah SAW? Kalaupun Allah ingin, bisa diberikan. Bukankah mungkin Rasulullah SAW mampu untuk melakukan yang namanya Romawi, Persia dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apalagi Rasulullah salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Nabi, nusirtu bil Rabbi ala masafati 500 am. Itu dikasih pertolongan sama Allah. Siapapun yang mau melawan saya, begitu saya mau beranjak, sudah saya takut dari jarak 500 tahun berlalu. Takut saya. Makanya hidup itu ada semuanya. Singkat tulisannya, tidak panjang lebar, tidak pakai basa-basi Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abdullah Rasulullah ila Heraklius adhiruhu aslim taslam wa illa fa'alaika ismul aziz. Oke. Kita selamat malam. Bagaimana keadaan kamu? Ya, dari Muhammad bin Abdullah Rasulullah kepada Raja Heraklius, penguasa Romawi. Masuk Islam, kau selamat. Kalau tidak, kau akan dapat dosa di bawah. Tetapi mampu Rasulullah untuk mengalahkan mereka, mampu. Bahkan ada sebuah perang mustahil dalam pikiran zaman. Pikiran kita adalah berjamaah Masjidul Samsiah di perang itu. Tahu? Satu perang zaman lagi, pasukannya Rasulullah itu jumlahnya 5.000. Pasukannya Romawi, kita bicara Romawi saat ini, berapa jumlahnya? 150.000. 5.000 banding 100. 5.000 ini bisa jadi full, ya bisa jadi
Wah, cukup bisa beli dari sambil jaga deretan. Kalau 150.000 sampai full, sampai masjid Al-Akbar full, ya itu supaya 150.000. Romawi bersenjata lengkap. Dengan Nabi 5.000 biasa dengan pakaian-pakaian seadanya. Dalam peperangan Uhud, dan 5.000 melawan 150.000. Berapa bandingannya? 1 banding lebih dari 1 banding 30. Di satu orang 30. Lari gak? Hah? Lari. Itu kan itu signifikan. Sama kali aku udah mengerti. 1 banding 30. Yang ada kabel juga lari. Ya bro, ini pikiran kalau kita ya terus terang dan model-model seperti ini Rasulullah, walaupun Rasulullah nggak ikut sampai dipimpin oleh Khalid bin Walid, tidak kalah tidak menang, tapi berhasil mundur itu pasukan 100. Kalaupun Rasulullah SAW sendirian melawan orang ini, tapi memang belakang. Oh Rasulullah wafat dahulu. Kemudian mereka para kader itu dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Kenapa? Yang dididikkan oleh mereka. Rasulullah itu ikhlas lillah. Lagi Allah. Kalau Nabi ingin cari jabatan, Rasulullah itu kepengen cari jabatan. Gak mungkin Rasulullah SAW tidak duduk di atas mimbarnya. Dari kiamat itu mimbarnya para nabi, full semua. Semua para nabi dengan mimbar. Rasulullah gak duduk di mimbar, kosong. Cari itu maksudnya. Keliling Nabi Muhammad. Rasulullah gak cari dulu kan. Bahkan kedudukannya sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah namanya mencari kedudukannya sudah dia raih, dia gapai, berhenti. Nabi Muhammad sudah diberikan oleh Allah sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah kedudukan yang tinggi di hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan masa kosong ini. Baru cari kedudukan, gak cari materi. Rasulullah SAW gak cari materi. Makan, kadang tidak makan. Bahkan saya pernah nangis melihat Rasulullah tidur di atas tikar yang begitu kasar sampai membekas tubuh. Nangis saya nama. Saya Rasulullah berkata, "Mayuki ya Allah, apa yang menyebabkan engkau nangis?" Ya Rasulullah, saya dulu jadi delegasi kaum Quraisy. Saya lihat itu raja-raja, mereka Romawi, Persia, diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita sudah bersyukur, alhamdulillah saat ini masjid bagus, AC-nya nyala, pulang dapat berkatan. Enak kan? Enak kan? Kalau sering ada di pasti ada berkatan. Allah saudara Muhammad. Tapi kalau di sini kalau ada Ramadan progres. Amin amin. Alhamdulillah dan akhirat. Mudah-mudahan banyakkan kuliah. Membekas apa kata Rasulullah? Allah kuna lahum dunia wala akhirat. Rasulullah berkata, orang di luar sana, dalam dunia biasa. Rasulullah baca materi dari Muhammad. Oleh karena itu diajarkan kepada mereka para sahabat,
berhasil setelah mereka mulai utuh masuk ke dalam dunia ini, keikhlasan tidak ada, runtuh sedikit demi sedikit yang namanya kejayaan Islam. Dan itu terjadi pada zaman khilafah Mu'awiyah. Runtuh. Tengok saya Abu Bakar Siddiq. Itu tidak akan pernah bisa membalas jasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bagaimana jasa Abu Bakar Siddiq. Rasulullah SAW bersabda, "Lau zina imanu Abu Bakar ala imani ahli kaum kulli." Kalau imannya Abu Bakar Siddiq ditimbang dengan iman semua daripada umatku ini, iman Abu Bakar itu lebih berat. Abu Bakar itu punya kuku 16. Berapa tuh? 16. Emasnya beliau, Abu Bakar Siddiq itu kalau dipotong pakai gergaji, seperti sana. Bukan main kayaknya begitu. Wafat baju sama. Berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, baju itu jangan dikemanakan, jadikan baju habis. Bayangkan Pak, kalau ada orang kaya zaman sekarang, kita berpikir secara logika dan ada. Kalau ada orang kaya, masih sumbangan, masih wes totalitas, tapi ada menurun kerjaan, ya Allah. Iya. Oh, enggak main juga. Apalagi istrinya yang di sana. Oh, sudah belajar bego. Jangan belajar sama itu. Apa? Gak mandi dulu. Itu jangan apa tuh? Itu hampir mayoritas. 90% orang kaya. Menurun Pak. Bagaimana? Buang kaki sampai habis. Bahkan saat ini secara lebih tengok Nabi Muhammad SAW itu saat menikahi anaknya Abu Bakar Siddiq, umur Rasulullah itu sekitar 50. Sedangkan Sayyidatuna Aisyah umurnya 9 tahun. 9 tahun. Rasulullah umur anak Nabi berapa? Saat itu Rasulullah adalah seorang, kita berpikir secara logika, Rasulullah adalah budak. Melamar anaknya Abu Bakar Siddiq. Dan Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Bakar, saya dinikahkan oleh Allah dengan perempuan ini." Rasulullah zaman saya masih gadis. Abu Bakar orangnya tajir, fulus begitu. Fulus, tajir, berat. Rasulullah tidak ada apa-apa. Saat itu Rasulullah habis semuanya, hijrah ke kota Madinah, habis. Bunda, anaknya berapa? Ya Rasulullah itu anak saya. Langsung dinikahkan pada Abu Bakar. Bayangkan kalau ada orang zaman sekarang, ada kiai umur 50-an. Jadi kita berbicara logika, bagaimana mereka itu diajari keikhlasan yang sangat luar biasa. Kiai umur 50, anaknya yang punya lamar anaknya Pak Haji Ayu, umurnya 12 tahun, rugi. Jadi mana? Saya coba Kiai Habib besok. Habib Pak, ya aku sih kelapa ya Pak. Di mana? Bagaimana Abu Bakar Siddiq tanpa ada sepatah.
Ya Rasulullah, anak saya maksudnya. Ya kan? Totalitas. Itu totalitas kita dapatkan dalam Syekh Sulaiman sampai akhir hayat. Dari beliau kecil, beliau menuntut ilmu sampai dewasa. Totalitas. Dapatlah. Jadi jamaah saya hadirin, makanya keberhasilan kerja ini sampaikan banyak orang yang sekarang. Supaya kita perbaikinya, saya akhiri dengan masalah. Banyak orang sekarang itu memang pengen anaknya jadi ustaz, pengen anaknya jadi seorang dulu sekitar 40 tahun yang lalu jarang ada orang yang pengen banyak yang dibuyarkan, banyak yang jadi dokter, banyak yang jadi guru, banyak yang berbagai macam lah. Tapi sekarang pengen kan jadi anaknya jadi ulama, jadi ustaz, dan berbagai macam. Ada perubahan bagus, baik. Ada perubahan bagus, baik. Artinya lebih keislaman, ya, lebih keagamaan. Ingat, kadang-kadang ada orang itu melihat dari sisi yang berbeda. Jangan sampai kita di sini. Karena itu berbahaya buat anak, bahaya buat anak. Ada orang banyak pengen anaknya jadi ustaz. Karena banyak ustaz sekarang itu makmur. Kehidupan ekonomi. Banyak ustaz-ustaz itu yang memang punya bagus, rumahnya maksimalis dari dia, kemudian ya banyak pengikutnya, istrinya cantik apa anak orang dengan saya istrinya cantik, masya Allah, anaknya orang kaya, biasanya baru itu anaknya orang kan, anaknya orang kaya, ya, anak tunggal, anak tunggal, anaknya orang kaya dan berbagai. Jangan dijadikan itu sebagai bentuk kita menyekolahkan anak. Jadi, karena itu akan menjerumuskan anak tersebut. Mau tidak mau, hal tersebut akan membuat bahaya. Mudah-mudahan insya Allah kita berharap dan apa yang diinginkan oleh para mahasiswa, para mujahidin, ngurus daripada rasa lembaga Sulaiman yang bisa dikabulkan. Dan mudah-mudahan setiap permintaan izin hati madrasah, mudah-mudahan jadi semua yang ada yang masih kaya. Mudah-mudahan adik-adik semuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat yang sangat berikan Allah Subhanahu wa taala sebuah hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dihafalkan ini semuanya dari Al-Quran insyaallah bisa bermanfaat untuk antum semuanya dan para guru-guru. Dan insyaallah mudah-mudahan Syekh Sulaiman Hilmi radhiyallahu ta'ala wa rahimahullah Allah